Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswi Ibu di kelas 11 IPS 4, apa kabar semuanya? Dalam keadaan sehat ya? Tadi doa sudah dipimpin oleh Selma. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita ingin melihat kehadiran kalian, ya, apakah lengkap atau tidak. Halisya? Hadir, Bu. Oke. Mayang? Hadir, Bu. Minggu lalu, Bu Ita sudah memberikan video pembelajaran kepada kalian terkait dengan Herman Willem Daendels. Ya, di dalam Herman Willem Daendels itu kita sudah mengkaji apa saja yang menjadi tugas pokok Herman Willem Daendels. Kita lihat di depan, ini kira-kira gambar siapa ya? Ada yang masih ingat? Selma, Aninda pengen jawab, Bu. Itu gambar Daendels, Bu. Oke, betul. Kita kasih applause untuk Velma. Oke, Velma dapat nilai 100 ya dari Bu Ita ya. Di depan, tuh kamu lihat. Ada satu pertanyaan. Menurut kalian, kebijakan apa yang paling berkesan pada saat kalian mempelajari mengenai materi Herman Willem Daendels? Silakan, Velma. Menurut saya yang paling saya ingat dan berkesan itu yang membangun Jalan Raya Anyer ke Panarukan, karena itu kan juga udah kita pelajari dari SMP, bahkan SD itu udah ada juga penjelasannya, dan sampai sekarang juga kan jalan itu masih kita bisa gunakan. Terus juga merupakan salah satu kasus terbesar genosida di Indonesia. Jadi ternyata di tahun 1808 sampai dengan tahun 1811 itu sudah ada peristiwa genosida, yaitu peristiwa pembunuhan atau penghilangan nyawa, ya, bisa jadi satu desa gitu ya. Bu Ita punya semangat nih ya, punya jargon semangat belajar sejarah. Belajar sejarah. Siap. Luar biasa. Nah, di depan kalian ini ada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles di wilayah Hindia Belanda yang hari ini akan kita kupas tuntas seperti apa sih sepak terjangnya ya. Di dalam pembelajaran kita terdiri dari kompetensi dasar esensial yang penting yang harus dan wajib kalian tahu. Apa saja? Jadi di sini Ibu minta kalian nanti mampu menganalisis dampak politik, budaya, sosial ekonomi, kemudian pendidikan pada masa penjajahan Eropa, Portugis, Spanyol, sampai dengan Inggris. Nah, pertemuan 1 hari ini kita membahas mengenai materi masa pemerintahan Raffles di wilayah Indonesia tahun 1811 sampai dengan tahun 1816. Kalian mengidentifikasi kebijakan-kebijakan Raffles. Nah, ternyata di dalam pembelajaran ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Bu Ita akan menilai pengetahuan kalian melalui latihan-latihan soal. Ya, skornya adalah 100. Itu nanti dinilai apa saja. Nah, kamu on cam nih ketika pembelajaran. Ini juga akan Ibu nilai. Keterampilan, tadi sudah Ibu jelaskan. Kamu bisa membuat presentasi, kamu bisa kerjasama, kamu melakukan pendapat, yang mengungkapkan pendapat seperti yang tadi, dapat nilai 100 dari. Nah, tujuannya ini, kamu mampu mengidentifikasi kebijakan, kamu mampu menganalisa, kamu mampu mempresentasikan, dan kamu mampu membuat laporan hasil presentasi atau kerja kelompok. Gambar 1 itu yang kamu lihat itu gambar apa? Kemudian gambar 2 yang kamu lihat itu gambar apa? Sampai dengan gambar 4. Ingin menanggapi Bu Claudia. Oke, silakan Claudia. Gambar kedua itu sistem sewa tanah. Land rent, Bu. Betul, sewa tanah atau land rent. Ya. Oke, terima kasih Claudia. Kita kasih nilai 100 untuk Claudia. Ya, sebutkan. Risa, Bu. Sebenarnya Bu, absen 22. Absen? 22. Oke, silakan Risa. Yang gambar 4 itu Kongres Wina yang diadakan tanggal 1 September 1814 sampai 9 Juni 1815, Bu. Betul sekali Risa. Kita kasih nilai 100 untuk Risa. Hai, kamu tuh ini loh termasuk
pengamatannya sangat jeli karena di kelas-kelas lain itu pada gagal di gambar 4 loh Risa. Bagus untuk Risa. Good job ya Risa ya. Nah, kita beri applause untuk kelas kalian karena sudah berhasil mengamati keempat gambar ini. Good job kelas 11 IPS 4. Nah, di kegiatan ini, Bu Ita ingin memberikan atau mereview sejenak terkait dengan latar belakang Thomas Stamford Raffles bisa memerintah di Indonesia. Akhirnya serangan dari Gilbert Elliot ini berhasil karena pertahanan di wilayah Pulau Jawa ketika itu sangatlah lemah. 11 September 1811, Johnson harus rela melepaskan wilayah Pulau Jawa dengan menandatangani sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Tuntang. Seminggu sebelum ditandatanganinya Perjanjian Tuntang, Lord Minto menunjuk Raffles berkuasa di wilayah Pulau Jawa. Tugas pokok Raffles ke wilayah Pulau Jawa. Ya. Izin menjawab, Bu. Siapa? Risa? Iya. Ya, untuk mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan di sektor keuangan. Ya, bagus sekali. Tepat, Risa. Ya, kita kasih nilai 100 untuk Risa ya. Jadi, tugas pokok Raffles berbeda dengan tugas pokok pada masa Herman Willem Daendels. Kalau Daendels diberi tugas untuk mempertahankan wilayah Pulau Jawa. Sedangkan Raffles diberi tugas untuk memperkuat sistem ekonomi, sistem pemerintahan di wilayah Jawa. Ibu hanya memberikan satu contoh, nanti selebihnya masuk ke dalam tugas kelompok ya. Nah, tugas yang pertama tadi seperti yang Tiara jelaskan, ya, bahwa di dalam bidang pemerintahan, Raffles membagi Jawa menjadi 16 presidenan. Ya, sampai di sini paham ya? Ada bidang ekonomi. Nah, ternyata bidang pemerintahan masih banyak ya, nanti itu menjadi tugas kamu. Nah, bidang ekonomi, Raffles memperkenalkan sistem uang ya kepada masyarakat pribumi. Nah, nanti selebihnya kamu yang cari sendiri. Ibu mensoroti dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, seperti yang gambar yang kamu amati nih tadi, bahwa Raffles nanti membangun sebuah bangunan yang nanti kita kenal sebagai Kebun Raya Bogor. Sudah membagi kelas kamu menjadi 3 kelompok. Tugas kelompok 1, silakan kamu mengidentifikasi kebijakan-kebijakan Raffles dalam bidang pemerintahan selain yang tadi Ibu sebutkan tadi ya. Jadi kamu tinggal cari sisanya apa sih gitu ya. Nah, kemudian tugas kelompok 2, kamu mengidentifikasi kebijakan-kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi. Ya. Dan kelompok 3, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan Raffles dalam bidang sosial budaya atau ilmu pengetahuan. Sampai di sini paham terkait dengan tugas masing-masing? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, paham. Jika sudah paham, silakan kalian diskusikan melalui WAG kelompok ya. Nanti WAG kelompoknya, diskusinya kalian screenshot ya hasil diskusinya itu untuk dilaporkan di GCR. Kita beri waktu kurang lebih 10 menit ya. Ya, silakan. Dari kelompok berapa ada tadi? Kelompok 1. Oke, silakan. Ada dari kelompok 1. Kebijakan Raffles dalam bidang politik pemerintahan, ada Pulau Jawa dibagi menjadi 16 presidenan. Terus Raffles menghapus sistem pemerintahan feodal dan menggantinya menjadi sistem pemerintahan kolonial. Oke, betul sekali. Ada lagi? Ada? Saya izin menambahkan, Bu. Oke, silakan. Siapa? Kalisya. Iya, Bu. Oke, silakan Kalisya. Tambahan dari saya itu memperkenalkan konsep otonomi terbatas. Lalu sama kedudukan bupati secara turun-menurun dihapuskan. Oke, betul sekali. Bagus sekali. Berarti alhamdulillah kalian sudah mampu mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dari Raffles ya. Terus tugas kamu sekarang, kamu analisa kira-kira dari identifikasi itu ada nggak dampaknya? Mulai dari dampak yang ditimbulkan, boleh kamu menyoroti dampak di tahun tersebut atau di masa tersebut,
dan dampak pada masa sekarang. Ya, silakan Bu Ita kasih waktu 5 menit ya. Najwa Hidayat dari kelompok 2. Najwa Hidayat. Oke, silakan Najwa. Ya, kebijakan Raffles itu ada membawa dampak positif, tapi juga membawa dampak negatif. Iya. Misalnya nih, dampak negatifnya itu kayak setiap rakyat atau para petani itu harus membayar pajak sebagai uang sewa tanah. Ya. Sehingga dianggap memberatkan rakyat. Namun, kebijakannya Raffles ini membawa dampak positif juga, seperti sistem sewa tanah yang memberikan kemajuan di bidang pertanian, sehingga kriminalitas pun menurun, produksi pertanian meningkat, juga ada perbaikan infrastruktur. Ya. Lebih utama di bidang transportasi, juga meluasnya tingkat lahan garap. Iya, betul. Bagus sekali Najwa dengan kelompoknya. Najwa dari kelompok berapa, Najwa? Kelompok 2, Bu. Saya dari kelompok 2. Kelompok 2 tadi kelompoknya Kinanti ya. Oke, terima kasih Najwa dan kelompok 2-nya. Bagus sekali diskusinya terkait sudah bisa menganalisa dampak dalam bidang ekonomi ya Najwa ya. Selanjutnya kalian kerjakan evaluasi kuisis ya. Nanti Bu Ita kirim linknya untuk dikerjakan setelah kegiatan ini. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Ibu minta kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk mengemukakan kesimpulan masing-masing. Kesimpulan dari kelompok 1. Ya, silakan. Jadi dari awal pembelajaran yang udah kita lakukan tadi mengenai Thomas Stamford itu memberikan dampak yang banyak bagi Indonesia, mulai dari dampak baik maupun positifnya. Juga di masa-masa Thomas Stamford Raffles itu juga membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh Raffles pada masa tersebut, Bu. Oke, bagus Velma. Bisa membuat kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Dari kelompok 2, silakan untuk membuat kesimpulan. Saya ingin menjawab untuk kesimpulan dari kelompok 2, Bu. Setelah kita mempelajari masa pemerintahan Raffles Indonesia, itu benar saya setuju dengan kata Salma, membawakan berbagai dampak pada Indonesia, baik positif maupun negatif, juga ada bahkan yang jangka panjang yang dapat kita rasakan sampai sekarang ini. Ya. Tapi kita sebagai warga Indonesia yang sekarang baik untuk supaya tidak mengalami hal itu lagi, karena dampak negatifnya juga banyak kan. Jadi kita harus lebih cerdas, lebih rajin belajar supaya hal itu tidak terulang lagi. Begitu, Bu. Oke, bagus sekali Kinanti. Jadi Kinanti dan kelompoknya menyoroti kesimpulan terkait dengan sepak terjang Raffles pernah berkuasa di Indonesia supaya tidak terjadi hal itu lagi gitu ya. Jadi harus membentengi diri dan menyiapkan diri terkait dengan semangat kebangsaannya. Oke, bagus sekali Kinanti. Penjajahan yang dilakukan oleh Inggris itu tidak terulang lagi. Ya, pesan untuk kalian bahwa siapapun, apapun, ya dalam bentuk apapun, negara apapun, ketika melakukan penjajahan di negara kita, itu tidak ada yang enak. Ya, jadi bentuk penjajahan tidak ada yang nyaman. Semua bentuk penjajahan pasti berimplikasi pada dampak yang sangat membuat masyarakat itu sengsara gitu. Jadi apapun yang terjadi, negara kita harus menjadi negara yang merdeka. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya aktif dalam berdiskusi. Ibu sangat bangga sama kelas 11 IPS 4. Terima kasih untuk 11 IPS 4. Kita kasih aplaus untuk kelas 11 IPS 4 yang selalu aktif dalam diskusi setiap pelajaran sejarah Indonesia. Nah, silakan Kinanti untuk menutup pertemuan kita pada hari ini. Baik, teman-teman. Setelah belajar langkah B kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Karena kita sudah ditutup dengan doa, maka dari itu silakan kalian live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.